warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak kelas 8 SMP Islam Sawahan Turen. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 pertemuan kali ini, kita akan membahas masih dalam bab 1, lanjutan dari bab 1. Bab 1 kemarin kalian menjelaskan tentang teks berita, membahas tentang teks berita, ada poin A dan poin B yang pertemuan kemarin, yaitu tentang struktur serta cara meringkas suatu berita. Berikutnya ya, dalam pertemuan kali ini, dalam teks berita, masih dalam bab 1 teks berita, siswa harus mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar 4.1 yaitu menyimpulkan isi dari berita. Jadi siswa nanti dapat menyimpulkan isi berita yang disampaikan, entah itu baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur-struktur kebahasaan yang ada pada teks berita. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menelaah struktur teks berita yang meliputi kepala berita, nanti akan dibahas mulai dari kepala berita, tubuh berita, sampai dengan ekor berita. Dan yang kedua, menyajikan informasi dalam bentuk teks berita. Ini poin-poinnya yang akan dibahas. Berita seputar Indonesia, menemukan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang kedua, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Jadi siswa nanti dapat menyajikan suatu contoh berita, entah itu nanti dapat tertulis maupun secara lisan. Siswa menyampaikan kembali informasinya baik secara tertulis maupun secara lisan. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang bagian C, yaitu tentang menemukan struktur dan kaidah berita. Pembahasannya yang pertama, dalam struktur teks berita. Dalam struktur teks berita ada beberapa poin. Ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama yaitu atas kepala berita. Di situ kepala berita. Kepala berita atau bisa disebut dengan orientasi berita. Jadi awalan dari suatu berita tersebut isinya apa nanti? Di situ ada berisi pembukaan dan peristiwa yang diberitakan pada teks berita. Umumnya yang tertera dalam kepala berita ini adalah penjelasan singkat mengenai berita yang dibahas. Yang kedua yaitu tubuh berita atau disebut body. Isinya apa di dalamnya? Di dalamnya berisi proses kejadian mulai dari awal sampai akhir dari kejadian atau peristiwa yang diberitakan, baik nanti secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga yaitu ekor berita.
Ekor berita di situ ada beberapa bagian isinya. Yang pertama referensi dari narasumber, sumber dari informasinya. Di dalam berita tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas, atau nanti ada kesimpulan yang akan disampaikan pada saat penyampaian berita. Di poin tentang verba transitif. Verba transitif yaitu kata verba atau kata kerja. Kalau kalian tidak mengetahui apa itu kata verba itu adalah kata kerja. Kata kerja yang diubah menjadi ke bentuk pasif. Jadi yang misalkan subjeknya, orangnya awalnya tidak dijelaskan subjeknya sedang melakukan, jadi subjek tidak langsung melakukan kegiatan yang diberitakan. Nanti dapat kalian lihat pada rangkuman materi. Berikutnya verba pawarta. Verba pawarta adalah verba yang mengidentifikasikan suatu percakapan. Jadi di dalam percakapan itu disebutkan beberapa orang yang terlibat dalam percakapan. Ada nama-nama orang yang terdapat dalam teks berita yang disampaikan. Yang berikutnya yaitu adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Entah itu bisa keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan kejadian yang telah terjadi atau yang telah diberitakan pada berita. Kemudian konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Misalkan contohnya ya, kemudian, setelah, akhirnya. Itu sebelumnya pastinya sudah dipelajari pada kelas 7. Yang berikutnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis apa yang dikatakan seseorang tersebut dalam berita. Misalkan ya, contohnya dalam berita kepala desa mengungkapkan bahwa, nah di situ kepala desa mengungkapkan bahwa kenaikan data penduduk. Nah, itu misalkan seperti itu. Kepala desa berkata, itu namanya kata kalimat langsung. Berikutnya kalimat tidak langsung. Kalau kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan yang lain, orang lain dalam bentuk kalimat berita. Yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan dalam teks berita. Pastinya bahasa-bahasa apa saja di situ. Bahasanya yang pertama, kalimatnya harus baku dan sederhana serta menarik. Jadi nanti pada saat pembicara mendengarkan suatu berita tersebut dapat tertarik, oh ini beritanya seperti ini. Jadi pendengar itu tertarik untuk mendengar berita tersebut. Yang kedua, bahasa harus singkat, padat, dan lugas. Singkat, tidak bertele-tele, padat, dan lugas. Jadi langsung pada pokok materi yang dibahas. Kemudian komunikatif. Komunikatif artinya antara berita dengan pembaca nanti, berita dengan dapat didengar dan dapat dipahami oleh pendengar atau penerima berita tersebut. Yang keempat, netral atau objektif.
Jadi sebuah berita itu menyampaikan suatu kejadian sesuai objeknya, sesuai yang diberitakan, netral serta tidak mengandung unsur mendukung satu sama lainnya. Jadi memberitakan sesuai dengan kenyataannya. Berikutnya poin yang D, yaitu menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Ada beberapa poin yang akan disampaikan. Di situ ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pentingnya suatu berita. Jadi suatu berita diberitakan pastinya mempunyai maksud atau tujuan, ya, mempunyai maksud atau tujuan. Jadi berita itu disampaikan pastinya dianggap penting, dianggap penting. Berikutnya penyampaian berita, cara menyampaikan berita. Sebagai kita belajar di sini dalam bahasa Indonesia ini belajar agar siswa dapat menyampaikan berita dengan baik dan benar, itu ada cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya di mana? Ya kemarin sudah kita pelajari dalam unsur-unsur teks berita. Kemarin masih ingat kan? Di situ fakta-faktanya ada dalam adik Simba atau 5W1H yang kemarin sudah dibahas. Bisa what, where. Tadi itu 5 unsur dan 5W1H itu unsur-unsur itu semua harus terpenuhi. Nah di situ agar penyampaian berita itu dapat jelas lah, kelima atau keenam unsur itu harus terpenuhi sebagai bagian yang secara utuh teks berita dapat disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu penyuntingan berita. Yang dimaksud penyuntingan di sini pada saat berita itu dikumpulkan, akan disusun mulai dari awal sampai akhir. Setelah disusun kan diberitakan kembali sesuai dengan kenyataan. Lah di situ namanya adalah penyuntingan berita. Sini dalam penyuntingan berita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebenaran isinya. Setelah kalian mencari berita, misalkan mencari atau mendengarkan berita, di situ kalian catat poin-poinnya, kebenaran yang mana saja yang ada dalam berita atau fakta-fakta yang ada dalam berita. Yang kedua yaitu kelengkapan isi berita. Tadi sudah belajar ya, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang unsur-unsurnya. Kalau kalian sudah mengetahui unsur-unsurnya, kalian pada saat mendengarkan berita, oh ini berita ini lengkap, misalkan sudah mengandung 6 unsur, lah itu disebutkan adalah kelengkapan yang dimaksud dengan kelengkapan isi berita. Yang ketiga, struktur penyusun berita. Struktur penyusunnya apa saja? Ya yang tadi sudah dibahas dalam poin C tadi ya pada awal. Kemudian penggunaan bahasa dalam berita. Seperti yang tadi, bahasanya harus baku, singkat, jelas, padat. Nah, itu adalah penggunaan bahasa dalam menyampaikan atau penyampaian berita, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di sini ada contoh dari berita ya. Nanti ada contoh dari berita. Nanti silakan siswa-siswi untuk mendengarkan dan memperhatikan. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Di situ setelah siswa-siswi mendengarkan berita, nanti beritanya disampaikan secara lisan. Nah, di situ ada tugasnya sesuai dengan kolomnya. Nanti silakan ditulis topik judul beritanya, kemudian dicatat struktur dan kaidah kebahasaan dalam penyampaian berita.
Selamat pagi pemirsa, Breaking News 18 kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Hernanda Putri dan rekan saya Raka Putra. Berita pertama kita hari ini adalah pencemaran udara yang semakin meningkat di kota-kota besar. Sumber pencemaran udara terdiri dari dua sumber, yaitu sumber pencemaran udara alamiah dan sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia. Sekitar lebih dari 70% pencemaran udara merupakan hasil emisi kendaraan bermotor, sedangkan 30%-nya berasal dari letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Contoh salah satunya, seperti di kawasan Perumnas 3 ini, yaitu pembakaran sampah sembarangan dan banyaknya asap kendaraan bermotor yang tidak terkontrol, yang menjadi penyumbang terbesar dari pencemaran udara. Sekarang saya berada di salah satu kawasan di Perumnas 3, Kota Bekasi Timur, Jawa Barat. Nah, sekarang bersama saya sudah ada seorang narasumber, yaitu seorang warga sekitar daerah sini. Mari kita bertanya untuk narasumber tersebut. Ya. Mas, bagaimana pendapat Anda tentang pencemaran udara di daerah ini? Pencemaran di sini sangat buruk karena banyak banget asap di mana-mana dan banyak banget kendaraan pribadi. Lalu bagaimana solusi Anda untuk pencemaran udara tersebut? Solusi saya kurangi bakar asap sembarangan seperti kayak gini, kurangi kendaraan pribadi, lebih baiknya kita keseringan naik kendaraan. Baik, terima kasih kepada narasumbernya. Sekarang kita akan kembali ke studio bersama rekan Hernanda dan rekan Raka. Terima kasih reporter Rivianda. Berita selanjutnya hari ini adalah pencemaran air yang semakin meningkat di Indonesia. Salah satunya di kawasan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Contoh pencemaran air yaitu seperti kali busa di kawasan Tambun Utara. Biasanya kali tersebut terdapat buih-buih atau busa yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Tetapi yang bisa kita lihat sekarang, yaitu banyaknya sampah plastik yang ada di kali busa ini menghasilkan bau yang tidak sedap. Selamat pagi pemirsa, saya Putri Nabila. Saat ini berada di Kali Busa, kawasan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di samping saya sudah ada salah satu warga sekitar. Saya ingin menanyakan, bagaimana tanggapan Anda tentang pencemaran air yang terjadi di Kali Busa? Ya, saya tidak setuju karena dapat mengganggu warga dan mengurangi keseimbangan ekosistem dan bisa menyebabkan penyakit. Bagaimana solusi Anda tentang hal tersebut? Mengurangi pemakaian deterjen, mengurangi membuang sampah di kali, dan masing-masing warga mempunyai rasa kesadaran diri untuk membersihkan kali tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Faisal. Ya. Kembali lagi kepada Hernanda dan Raka kembali ke studio. Saya Putri Nabila, Bekasi Timur, Jawa Barat. Berita tadi menutup jumpa kita di acara Breaking News 18. Hari ini saya Hernanda Putri dan rekan saya Raka Putra. Terima kasih dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil. Demikian penyampaian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, belajar kapan saja dan di mana saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.